Terima kasih Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana kira-kira dampak dari tidak adanya mudik atau kita harapkan tidak mudik tahun ini. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah. Pak Trubus, selamat pagi Pak. Nah, selamat pagi Mas. Ya. Pak Trubus, tahun ini karena COVID-19 dan ada potensi kalau kemudian orang mudik dari kota ke desa bisa menjadi penular, itu pemerintah menghimbau masyarakat untuk menunda mudiknya. Nah pertanyaannya begini Pak, kalau untuk orang Indonesia yang katanya masih sangat kuat ikatan silaturahmi dengan keluarga asalnya, kira-kira hal ini bisa diterima atau tidak Pak Trubus? Iya, menurut saya bisa diterima. Kan persoalan mudik itu kan dua ya, satu aspek culture budaya, yang kedua adalah aspek ekonomi. Jadi dua hal itu dulu. Jadi kalau itu dilakukan bisa dengan syarat yaitu tadi harus ada satu perangkat kebijakannya dulu. Jadi kebijakannya dari pusat mungkin misalnya tidak piknik, tidak mudik, tidak piknik misalnya gitu kebijakannya. Nggak boleh, dilarang. Yang kedua itu keluarkan lagi kebijakannya kolaboratif namanya. Kolaboratif itu peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat. Nah di situ ada di tingkat pusat dan daerah, terutama yang masalah di daerah kan gitu. Nah jadi di daerah itu adalah yang penting adalah PSM, pendekatan PSM, peran serta masyarakat. Nah PSM ini dilalui dengan melibatkan yaitu tataran desa itu kepala desa. Jadi kepala desa itu nanti bawahnya ada RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh keagamaan. Itu yang paling potensi. Jadi itu mereka ini dulu yang dipegang lah gitu, yang dipegang untuk kemudian mensosialisasikan tentang bahaya COVID itu. Yang ketiga adalah dilakukan penegakan hukum. Jadi kalau yang ngeyel-ngeyel, bandel-bandel, ya jangankan di Indonesia, di Korea, di Italia yang lebih parah lagi juga bandelnya luar biasa. Gitu. Jadi manusia itu mana-mana sama gitu ya. Jadi menurut saya ini nanti harus kita antisipasi dengan cara penegakan hukum. Begitu Mas. Pak Trubus, tadi Bapak sempat mengatakan bahwa tidak mudik, tidak piknik itu dilarang. Ini sebaiknya bentuknya larangan yang ada sanksi hukumnya atau himbauan, Pak? Ya kalau menurut saya larangan saja. Kalau himbauan itu nanti nggak mempan, gitu. Nggak akan ini ya kan. Masyarakat kita kalau dihimbau nanti nggak ini. Jadi bentuk aja larangan, cuman lebih yang sifatnya lebih tegas dikasih sanksi. Sanksinya kan selama ini misalnya yang keluar kan sudah ada dikeluarkan oleh surat edaran Kapolri itu rujukannya kan ada tuh. Jadi pasal 121 212 ya KUH pidana itu jadi rujukan. Nah itu aja dulu kan itu jadi dikasih sanksi itu. Itu. Pak Trubus, mungkin kalau informasi terkait dengan perkembangan COVID-19 ini untuk masyarakat di perkotaan sudah sangat paham. Kalau untuk masyarakat, saudara-saudara kita di desa yang biasanya adalah mungkin juga berharap bahwa keluarganya datang karena itu akan berefek banyak bagi mereka, sudah sampai belum informasi tentang COVID-19 dan kenapa kemudian mudik itu sebaiknya ditunda untuk tahun ini, Pak? Iya, menurut saya memang ini pemahaman di tingkat masyarakat bawah grassroots ya, terutama di desa-desa itu memang relasi belum banyak tahu. Yang saya tahu pun di daerah asal saya juga itu banyak nggak ngerti gitu ya. Apalagi terminologi yang digunakan pemerintah ini kan terlalu bahasanya ada istilah social distancing lah, physical distancing, ada lockdown, ada suspek itu kan bahasa opo, itu kan nggak diketahui oleh orang kampung kan gitu. Jadi ini menurut saya juga harus menjadi masalah tersendiri. Nah sosialisasi ini ya tentu untuk masyarakat kota kalau kota kecil juga belum sepenuhnya paham. Buktinya yang ini hari ini pada pulang ke Wonogiri, banyakkan kota itu berapa bus dan ada satu sopir bus malah udah positif COVID itu yang jurusan Bogor Wonogiri. Nah ini kan sudah menjadi indikasi lah sebenarnya bahwa mereka akan menyebar kemana-mana itu. Jadi pengetahuan, sosialisasi, kemudian komunikasi dan edukasi itu masih minim banget di tingkat bawah itu. Itu berarti harus digencarkan oleh siapa Pak? Kemendagri ya Pak? Iya Kemendagri karena yang punya ini. Jadi Kemendagri nanti memerintahkan kepada gubernur, bupati dan wali kota. Nanti di bawahnya adalah bupati ini lewat tentu kemudian camat kepada lurah kepada RT RW. Nah RT RW ini nanti supaya PSM tadi peran serta masyarakat
RT Oke. RW itu sama didukung oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, termasuk organisasi ini kepemudaan seperti Karang Iya, Taruna, kayak itu ya, apalagi yang anak-anak Dilibatkan muda-muda ya, itu kan berarti. banyak tuh yang seni-seni gitu. Baik. Nah itu harus dilibatkan semua gitu. Baik Pak Trubus, kita harapkan juga memang segenap masyarakat terutama untuk saudara-saudara kita di daerah bisa menerima hal ini. Pak Trubus Rahadiansah, terima kasih Pak sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bang Usman, tadi Pak Trubus menyarankan bahwa tidak mudik, tidak piknik itu berbentuk larangan, bukan hanya sekedar himbauan. Itu bagaimana Bang? Iya, kemarin kan hasil rapat ada 3 opsi. Ya, artinya ketiga opsi itu, saya kira opsi bebas mudik itu tidak akan diambil. Yang Saya pertama kira, itu ya yang tadi ya? pertama mestinya. Mudik biasa itu Iya, mudik tidak seperti diambil? biasa tidak diambil, kendati katakanlah April ataupun pertengahan Mei corona dianggap sudah Mereda menurun, ya? misalnya rendah. Nah, berarti ada 2. Imbauan tadi dan kemudian larangan. Iya. Larangan. Nah, ini kan akan dikaji seperti apa. Ya, seperti apa kalau kira-kira masyarakat itu patuh, ya. Tentu saja ada kajiannya kan pemerintah. Nah, ya tidak perlu. Iya. Tetapi kalau tidak patuh ya harus ada larangan dan instrumennya sudah ada seperti Pak Trubus sampaikan tadi, pasal 212 KUHP, pasal 216 KUHP, pasal 218 KUHP. Jadi sudah ada instrumen untuk melarang. Oke. Ya, untuk melarang itu memang Iya. pasal yang mengatur pembubaran kerumunan begitu. Iya, Itu iya. bisa dipakai. Nah, jadi saya kira pemerintah harus cermat ketika memutuskan. Ya, harus cermat memutuskan, jangan sampai salah langkah. Memang yang paling gampang larang saja. Kalau mau gampang begitu. Simple, ya. Larang itu kan antisipasi yang paling tinggi begitu. Iya. Sama seperti orang mendorong untuk lockdown, itu Oke. kan yang paling tinggi. Nah, saya kira ya perlu kajian betul-betul lah dan tidak perlu terlalu lama karena sudah mulai orang mudik dari sekarang. Betul, begitu. karena bulan puasa tidak lama lagi Iya, kan? bukan cuma itu saja, begitu muncul larangan, imbauan, nanti misalkan dilarang mulai tanggal sekian, itu pasti sebelumnya udah pada pulang itu. Iya ya. Nah, jadi begitu ada keputusan langsung hari itu diterapkan. Oh, oke. Mestinya Masalah begitu, iya. Strategi pengambilan Betul, kebijakan betul. juga harus dipikirkan ya. Iya. Tapi pertanyaannya begini Bang, tadi Pak Trubus mengatakan ada aspek kultural Iya. dan yang kita harus pikirkan juga aspek ekonomis. Karena kan mudik itu juga sering dianggap sebagai penggerak ekonomi desa. Iya. Tapi kita harus jeda dahulu. Baik, Bang baik, Usman dan iya. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta, Jawa Tengah. Ada Pak Bambang Sabtono. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang, singkat padat Pak. Baik Mas, yang pertama kami mengaturkan ucapan turut berduka cita atas wafatnya Ibu Haja Sujiatmi Noto Miharjo atau Ibunda Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga almarhumah husnul khotimah dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan kami mengajak kepada saudaraku bangsa Indonesia untuk turut mendoakannya. Ya. Ya, yang kedua Mas, saat ini kondisi wabah virus corona di Indonesia belum menunjukkan menurun, di mana jumlah korban masih selalu bertambah. Di sisi lain Mas, sebulan lagi atau pada 24 April nanti sudah memasuki bulan Ramadan atau puasa, yang biasanya diikuti meningkatnya kegiatan yaitu sholat tarawih di masjid, belanja di pasar atau mal, kemudian juga yang heboh itu mudik lebaran, sholat idul fitri dan halal bihalal, dan ini biasanya Mas melibatkan orang banyak. Nah, oleh karena itu Mas, demi keamanan dan kesehatan umat dan bangsa Indonesia dan segera tertuntaskannya penyebaran wabah virus corona ini, maka kami mohon MUI, Ormas Islam dan Dewan Masjid maupun pihak yang terkait lainnya untuk membuat fatwa atau keputusan kepada umat Islam terkait dengan perayaan Ramadan Idul Fitri mudik lebaran ini yang sejalan dengan penanggulangan wabah corona, yaitu menerapkan jaga jarak atau social distancing atau physical distancing. Lah, penegasannya Mas adalah jangan mudik dulu. Ayo taraweh di rumah. Tunda halal bihalal. Baik Mas, semoga sukses. Terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini Selamat saya pagi. Silakan Pak Syahril. Pemecahan masalahnya. Ya. Betul, tadi ada 3 hal yang untuk orang mampu mudik. Masalah ekonomi mampu, masalah apa nama tadi itu budaya, masalah kultural ya. Ada satu hal yang harus diperhatikan.
yaitu masalah insentif rangsangan yang harus diberikan pada masyarakat ini ya. Yang pertama sekali seperti halnya kita meniadakan sementara sholat berjemaah di Jumat itu sangat kental sekali ya. Bisa cair, ya kan bisa cair. Apa yang menyebabkan bisa cair itu? Yaitu adalah ada sosialisasi kan daripada bahaya daripada COVID-19 ini kan ya. Sosialisasi ya. Nanti di daerah juga begitu. Kita kasih motivasi, kita kasih dengan cara apa? Geserlah kehendak untuk pulang kampung itu dengan cara apa? Memberikan hadiah lebaran di Udik, hadiah lebaran di kampung. Hadiah lebaran di kampung, berapakah? Apakah 1 juta kah untuk satu orang, 500.000 kah? Ya, berikan transportasi gratis bagi mereka-mereka yang menunda untuk pulang kampung itu. Berikan, pemerintah dalam hal ini bisa mengontrol, ya bisa menggerakkan ya infrastrukturnya. Bentuk insentif lain begitu ya, baik. Insentif, jadi lebaran di kampung itu dikira hadiah. Itu pertama kali itu. Terus kedua kali, ya lagi jangan putus-putusnya kita memberikan sosialisasi dengan bahasa yang daerah, bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat gitu ya. Di kampung saya di Jambi sana juga sedemikian masalahnya ya. Baik, terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lia, singkat padat saja Bu. Jadi hampir sama dengan penelpon pertama kedua Pak ya. Kalau kita melihat perkembangan penyebaran virus corona ini yang masih susah diprediksi kapan berakhirnya. Sedangkan bagi umat muslim bulan Ramadan dan Lebaran itu makin mendekat. Jadi memang harus secepatnya pemerintah atau yang berkompeten itu untuk membuat suatu aturan sehingga mudik ini bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih mengarah kepada pencegahan kepada penularan virus corona tadi ini. Dan salah satunya seperti saya Pak ini kan, saya tuh jauh-jauh hari Pak, 1 bulan itu kalau awal Ramadan sudah mendaftar, ya, sudah mendaftar atau ambil karcis untuk pulang Pak atau mudik. Jadi sebelum ini penjualan tiket apa semua itu kereta api apa pesawat itu memang harus secepatnya. Tapi dengan sikap atau dengan secara bijaksana Pak, sehingga bisa tidak ada yang mau dirugikan ini Pak. Jadi memang seperti tadi dikatakan MUI dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang berkompeten itu harus kerjasama ya dengan berembuk bagaimana cara sebaiknya sehingga masyarakat itu bisa menerima dengan lapang dada karena ini adalah semua untuk kebaikan kita bersama. Ya, jadi sekarang ini kan sudah canggih Pak ya, bisa video call dan sebagainya. Iya, banyak teknologi ya. Baik, terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Bu Lia ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi, silakan Pak, singkat padat Pak. Walaupun dalam duka karena kepergiannya Ibunda Pak Jokowi, kita harus mensikapi corona ini. Ada satu hal yang lebih penting untuk dihadapi, seperti yang Pak Trubus katakan tadi. Kehidupan manusia itu masalah ekonomi dan budaya. Ekonomi itu rasional, budaya itu ya itulah yang membentuk kepribadian manusia. Ini yang peristiwa corona ini akan menjadi salah satu sebab atau salah satu jalan untuk menuju ke pemerintah tunggal dunia. Yang dikatakan oleh Huntington, the clash of civilization. Mampukah manusia-manusia timur yang kuat dalam budaya dan agama ini merasionalkan pikiran hidupnya dengan tantangan global? Baik. Ini yang paling penting dan ini harus disikapi dengan teliti dan hati-hati karena ini akan mengubah wajah dunia. Baik. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Kita melihat para pemirsa kita, Bang Usman punya kedewasaan. Bagaimana menyikapi mudik ini. Tapi tadi ada beberapa kata kuncinya dari sekian penelpon itu. Yang penting adalah cepat. Karena ini berkejaran dengan waktu. Kemudian sosialisasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat. Kemudian juga ada usulan tadi soal semacam fatwa atau ketetapan dari organisasi alim ulama supaya menjadi arahan bagi umat. Bagaimana Bang? Iya, saya kira semua langkah yang diperlukan, yang dianggap baik mesti diambil oleh pemerintah dan juga tentu saja dipatuhi oleh masyarakat. Ya, tadi dikatakan soal insentif, disinsentif. Manusia biasanya bergerak kalau ada reward atau berhenti bergerak karena adanya punishment gitu. Jadi yang satu namanya insentif, yang satu lagi namanya disinsentif, kira-kira gitu bahasa ekonomi. Betul.
Jadi orang-orang yang tidak mudik itu harus dikasih insentif. Misalnya PT Kereta Api mengembalikan 100%, biasanya 75% begitu. Jadi ada yang usul tadi dikasih duit berapa 1 juta yang tidak mudik, itu nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi ada juga disinsentif mencegah orang untuk mudik. Yang bandel-bandel ini biasanya yang nekat begitu, katakanlah seperti itu. Di editorial dikatakan naikkan harga tol misalnya, kemudian naikkan harga bensin, itu juga saya kira perlu diperhatikan. Tapi juga ada insentif lainnya, gratis operator internet misalnya seperti supaya itu. bisa video call, Betul. Nah, tadi terkait dengan faktor ekonomi dan kultural. Ekonomi itu ya kalau sekarang kan kita lihat ekonomi melambat. Artinya ada faktor yang sedikit berkurang yang mendorong orang untuk mudik. Ya untuk apa mudik, nggak bawa apa-apa juga begitu. Karena karena misalnya sekarang ini dengan adanya social distancing, work from home dan lain-lain, ini kan ekonomi terhambat. Dan kita tahu bahwa mereka yang mudik sebagian besar adalah menengah ke bawah, sektor informal yang harus mencari pekerjaan ke kota dari desa, dari kampungnya. Dan yang sekarang pendapatannya berkurang. Pendapatannya berkurang ya karena social distancing ini. Menjaga jarak ini Jadi saya kira sudah berkurang ini faktor ekonomi. Tinggal lagi memang yang diberesin adalah faktor kultural tadi itu begitu loh. Nah ini yang memang agak repot, agak sulit, tetapi bukan tidak bisa. Bagaimana caranya kita sampaikan di bagian berikut. Bang Usman dan Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Tadi sebelum jeda Bang Usman mengatakan faktor kultural ini penting Bang. Dan itu memang dasar dari bangsa Indonesia kelihatannya. Bagaimana menyampaikan bahwa ya memang untuk saat ini terpaksa ini kan Bang ya, mudik itu harus ditunda. Ya, jadi salah satu kultur bangsa Indonesia itu adalah dia masih percaya dengan pemimpinnya, dalam hal ini keteladanan begitu. Patron model ya. Patron model. Pola patron klien misalnya seperti itu begitu. Nah karena itu tadi apa yang disampaikan Pak Trubus itu betul sekali. Jadi opinion leader, para pemimpin di masyarakat, di kampung-kampung sana itulah yang berbicara. Karena dialah yang paham kultur, kondisi, pemerintah hanya kebijakannya ya, dan menunjukkan teladan tentu saja. Jangan sampai nanti ada menteri yang pulang kampung juga begitu kan misalnya, atau gubernur, itu teladan dan kebijakan. Tetapi yang berbicara dengan bahasa rakyatnya ya adalah ya orang setempat, tadi lurah, kepala desa, ya pemuka agama, pesantren-pesantren yang ada di sekitar, atau gereja-gereja yang ada di sekitar. Nah itu yang harus bicara kepada masyarakat untuk tadi mengatasi persoalan kultural. Ini persoalannya lebih sulit daripada soal ekonomi. Yang harus menyampaikan kepada para pemimpin lokal ini siapa? Dari Jakarta? Ya itu tadi. Kemendagri ya menginstruksikan dari Kemendagri ke gubernur, kemudian ke wali kota, dari wali kota turun ke camat, turun ke lurah dan seterusnya. Ini kan sudah zaman teknologi, jadi bisa cepat dilakukan begitu. Nah teknologi mungkin bisa mengatasi sedikit ya, tetapi tidak mengatasi seluruhnya. Sebab kenapa ya, kalau memang bisa mengatasi mungkin tingkat pulang kampung makin tahun makin sedikit mestinya, karena sudah bisa bertelepon, video call dan lain-lain. Tetapi kita lihat makin banyak setiap tahun karena memang pertemuan langsung itu masih penting bagi orang Indonesia. Nah karena itu saya kira apa yang disampaikan Pak Trubus itu memang harus dilakukan ya, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apalagi misalnya begini, biasanya kalau pulang kampung bawa anak, ada cucu ya, misalkan cucu itu bahaya kalau ketemu nenek kakeknya di kampung, karena cucu ini, anak-anak ini itu carrier, pembawa nanti kakek neneknya yang di kampung sehat itu bisa terkena misalnya. Dia memang anak ini nggak bawa tanda-tanda, memang dia pembawa kan, dia kebal begitu loh. Nah ini juga harus diberikan pemahaman kepada masyarakat kampung di sana. Mudik juga berefek ekonomis Bang. Kita tahu betul bahwa ketika orang mudik itu biasanya bawa sejumlah uang. Dan akhirnya uang itu juga dalam tanda petik menggerakkan ekonomi desa dia.
Kalau kemudian mudik ini harus ditunda, efek ekonomisnya bagaimana? Iya, kita bisa menggunakan dana desa misalnya. Ya, dana desa yang tadinya untuk katakanlah pembangunan infrastruktur mungkin bisa dialihkan dulu untuk tadi kepentingan-kepentingan masyarakat ya, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, untuk tabungan masyarakat misalnya. Itu bisa kita alihkan sedikit dengan proses pembagian yang benar tentu saja begitu. Iya. Informasi mengenai kapan kira-kira COVID-19 ini berakhir kan kita masih sama-sama belum tahu. Iya. Bagaimana menyampaikan ini kepada masyarakat baik yang biasanya mudik maupun masyarakat di desa yang biasanya menerima saudaranya yang mudik? Iya, saya kira kita harus sampaikan tadi kita belum tahu kapan ini berakhir. Banyak sekali prediksi kalau kita lihat pengalaman Tiongkok itu 3 bulan, juga yang lain-lain kurang lebih seperti itu. Tetapi kita juga harus sampaikan tadi katakanlah April, awal Mei, selesai pertengahan Mei, itu Lebaran itu tanggal 24 atau 25 begitu kan. Itu kemudian bisa kita sampaikan bahwa tetap harus kita cegah. Jangan sampai muncul lagi begitu, karena ada beberapa kasus sudah dinyatakan sembuh, tapi kemudian muncul lagi. Iya, kita harus sampaikan, kita harus ambil timing yang relatif aman yang paling aman memang saya kira sampai Juni begitu ya, sampai Juni. Ya buktinya sekolah juga tidak melakukan UN. Umumnya kan Mei, Juni begitu. Naik kelas dan seterusnya begitu. Itu saya kira perlu disampaikan. Kemudian tadi fatwa MUI saya kira penting ya. Dewan Masjid misalnya tadi itu penting sekali, organisasi keagamaan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Apakah itu juga termasuk himbauan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan, Bang? Karena kita tahu itu pengumpulan massa menjadi masif. Betul. Jadi ini juga harus dilakukan. Misalnya tarawih, sudahlah tarawih di rumah tidak apa-apa, tarawih sendiri tidak harus berjamaah, itu tidak apa-apa begitu kan. Kemudian juga sholat Id itu juga bisa dilakukan, ditunda dulu lah begitu. Saya kira ini penting sekali untuk ya supaya kita tidak lebih luas lagi lah corona di negara kita. Baik, semoga kita semua mau berkorban di saat ini supaya mungkin juga begini, pemerintah bisa saja memberikan ganti libur setelah selesai sehingga orang punya waktu untuk pulang kampung. Karena itu juga sering menjadi hambatan. Bisa juga karena seperti dia itu tidak bisa pulang kampung. Iya, karena kerja begitu. Oke, ide yang baik. Kita harapkan nanti kita semua bisa menaati himbauan pemerintah ini. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Pagi. Pemirsa, masih ada waktu untuk pemerintah merencanakan secara matang seperti apa paket insentif dan disinsentif pengganti mudik. Kita yakin masyarakat dan dunia usaha tidak akan tinggal diam membantu pemerintah dan petugas medis melawan wabah COVID-19. Mudik bisa ditunda kalau kita sadari bahwa keselamatan bangsa adalah yang utama. Jangan sampai niat baik silaturahim yang seharusnya membawa berkah justru menjadi pembawa wabah bagi keluarga tersayang di kampung halaman. Saya Leonard Samosir, terima kasih.